Yang perlu kita pahami adalah kalau menurut hemat saya yang nanti saya ingin memohon pencerahan dari para pakar hukum dan praktisi hukum, kegelisahan ini sebenarnya bukan muncul hanya karena proses hukumnya, tapi karena kita punya pengalaman kolektif bersama bahwa yang salah di negeri ini marah selalu mendapatkan panggung. Ini sederhana, orang yang melawan arus malah berani marah. Orang yang menyerobot antrian bahkan bisa mendelikan mata pada kita yang sudah ngantri lebih awal. Belum lagi orang yang datang terlambat itu dimaklumi bahkan ditunggu. Pertanyaan saya, ini metode sistem hukum apa yang sebenarnya diterbitkan di negeri ini? Dan kenapa itu kemudian terus menerus dijadikan kiblat hukum kita? Saya pribadi pernah merasakan di jalanan ketika hamil sedang menyetir kondisi hanya 20 km per jam ditabrak oleh motor yang kemudian ternyata itu anak kecil karena ketahuan tidak punya KTP, dia tidak pakai helm, lalu motornya mengambil jalan dan menabrak mobil saya, dianya kemudian patah. Yang terjadi orang tuanya justru menuntut agar saya mengganti rugi. Pertanyaan saya, tolong dijelaskan secara akademik, ini sistem hukum apa yang membenarkan orang-orang yang bersalah sehingga di negeri ini justru keburukan, kejahatan itu justru menjadi pemimpin di negeri ini. Straight to the point, Bu Sri Suari, saya yakin gemas sekali untuk mengomentari, tapi saya boleh ke Pak Teguh Nasrullah dulu, Pak. Jangan sampai dibalik-balik ya, Mbak ya, yang harusnya dia bersalah malah sebaliknya. Ya, pertama saya harus mohon izin bukan untuk Ibu dan Pak Hakim. Saya ingin memberikan pencerahan ini lebih tertuju kepada masyarakat. Bahwa dalam hukum pidana atau penegakan hukum pidana itu ada yang disebut dasar-dasar menghapus tindak pidana atau menghilangkan tindak pidana. Meskipun unsur pasalnya terpenuhi, tindak pidana bisa hilang. Pertama karena ada alasan pembenar. Ya, dalam teori hukum itu dinyatakan ada alasan pembenar, yaitu perbuatan melawan hukumnya hilang. Meskipun dia melakukan perbuatan melawan hukum, tapi perbuatan melawan hukumnya hilang. Sehingga kalau dibawa ke pengadilan dia dibebaskan. Jadi tidak terbukti melakukan tindak pidana. Satu lagi ada yang namanya dasar pemaaf. Terbukti dia melakukan tindak pidana, unsurnya terpenuhi, tapi dia tidak dipidana karena ada hal-hal yang bisa dimaafkan. Nah, di dalam KUHP baru, kedua hal tersebut itu sudah berubah struktur sistematika. Mungkin saya tidak akan masuk ke situ karena terlalu akademik nanti pembahasannya. Nah, timbul permasalahan. Kalau ada dasar penghapus tindak pidana atau dasar pemaaf, perkara itu harus terhenti di mana? Di tahap apa? Apakah di tahap penyidikan? Atau nanti setelah berkas perkara dilimpahkan kejaksaan yang sebagai dominis litis perkara pidana atau pemilik perkara pidana menghentikan perkara tersebut. Kalau mau dihentikan alasan apa yang harus digunakan? Atau nanti harus diputuskan ke sidang pengadilan. Tahun 80-an akhir atau 90-an awal, saya pernah diminta menjadi ahli dalam suatu perkara penganiayaan yang dilakukan oleh satu orang sakit jiwa, gangguan jiwa. ODGJ? Ya. Terus dan ada riwayat dia sudah sakit jiwa, kemudian ada riwayat perawatan, kemudian terjadi perdebatan antara Polres dan Kejaksaan Negeri. Ini apakah harus diteruskan ke pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan bahwa dia ada terbukti di depan sidang ada gangguan jiwa, kemudian dihentikan, dinyatakan putusan itu lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim, atau bisa dihentikan di tahap penyidikan. Karena saat itu saya mengatakan kalau memang ada komplain dari keluarga korban penganiayaan, maka bawa ke pengadilan. Biar hakim yang memutuskan, nanti di depan sidang dibuktikan bahwa orang ini ada gangguan jiwa. Nah, namun maaf sekali lagi saya mengatakan bahwa KUHP yang berlaku pada tahun 2025 kemarin ya, tidak ada kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk menghentikan perkara demi kepentingan umum.
kewenangan penghentian perkara itu ada pada Jaksa Agung untuk demi kepentingan umum, ya. Karena gini, ada dua alasan penghentian perkara. Satu demi kepentingan hukum, jadi ada alasan hukumnya. Satu lagi ada demi kepentingan hukum. Jadi manfaat kepada masyarakat lebih banyak kalau perkara itu dihentikan daripada diproses. Nah, Dalam kasus Logi, Bang Teguh dalam Nasrullah. kasus Logi ini saya merujuk kepada keinginan, arah kebijakan penegakan hukum ke depan itu mau yang bagaimana diinginkan oleh negara. Atau politik hukum, politik penegakan hukum apa yang negara inginkan ke depan. Apakah kita menginginkan nanti masyarakat kita kalau ada jambret, copet, atau perampokan, tolong. Kita menginginkan, masyarakat kamu jangan bertindak, jangan ikut ngejar loh. Nanti Kalau kamu tersangka. ngejar nanti jatuh motornya, kamu dipidana loh, bisa jadi tersangka. Apakah arah seperti itu yang diinginkan? Kalau arah yang seperti itu diinginkan, saya menghormati negara juga. Karena itu keputusan negara. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, proses perkara ini. Nah, tapi nanti jangan lagi Anda marah, negara marah, presiden marah. Kenapa rakyat kita tidak peduli sekarang? Ya. Tapi kalau Anda inginkan, rakyat Indonesia, Anda kalau ada kejadian seperti itu wajib Anda perlu peduli. Kejar. Ayo. Namun tidak boleh main hakim sendiri. Kejar pun tidak boleh seperti misalnya nanti tadi sengaja ditabrak biar mati aja sekalian. Penjelasan kuasa hukum tidak ada bagian itu. Nah, Bang. makanya saya bilang tadi kalau saya sepakat dengan Ibu tadi kan tersenggol. Yang namanya udah dikejar nggak mau berhenti, gimana kalau kita nggak senggol dikit. Namun ada resiko ketika kita senggol mungkin tong kepental. Nah, oleh karena itu tadi Mas Indragiri sudah Reza Indragiri sudah mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seharusnya dalam mengejar itu. Tapi saya nggak mau masuk kepada kasus yang persis kasus ini, nanti takutnya sesat saya karena saya tidak tahu fakta yang ada di BAP. Apa yang sudah ditemukan oleh penyidik. Tapi dengan tadi pegangan penjelasan kuasa hukum, Bang Nasrullah. Makanya saya sudah mengatakan tadi kalau saya sebagai apa yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi sekedar nyenggol, saya pastikan diri saya nggak tahu, saya tidak mengarahkan masyarakat. Kalau istri saya seperti itu, saya malu pulang ke rumah, saya nggak kejar itu. Saya pastikan. Saya nggak tahu mungkin Pak Hakim nanti akan menghukum orang seperti itu. Saya nggak tahu nanti suatu saat kalau istri Bapak atau putri Bapak yang dijambret ada Bapak di situ, Bapak nggak ngejar, disuruh stop nggak mau stop, tas yang sudah diambil tetap dibawa nggak dilempar, Bapak Bapak tidak menyenggol sedikit orang itu untuk menghentikan, ya masing-masing punya watak. Tapi watak saya pastikan saya senggol. Mungkin saya tidak akan senggol sampai meninggal. Karena bukan itu tujuan Tapi saya. kan Untuk tidak tahu dampaknya apakah fatality, mematikan. sekarang atau saja. saya mau tanya sama Andrew, ketika kita sudah mengejar, tahu dia di belakang kita sedang mengejar dia, tasnya itu tidak mau dilemparkan, apa yang Anda lakukan? Pepet terus. Pepet terus, gitu. Maka itu kan dipepet terus. Akhirnya kan ketika pepet-pepetan dalam keadaan lalu lintas, itu kan ada sedikit titik senggol yang kadang kita tidak bisa hindari. Bisa saja tersenggol karena tidak sengaja. Ya, apakah kemudian menyebabkan yang bersangkutan mati? Pertanyaan saya, ini kita bicara lapangan ya. Tentu Mas Reza Indragiri tahu persis. Ini yang dibilang tadi oleh Bu Sri. Not with excess ya, perlawanan yang kita lakukan tapi melampaui serangan terhadap kita. Boleh saja, tetapi ada keadaan shock, tertekan sedemikian rupa di dalam aturan undang-undang. Jadi boleh saja dilakukan pengejaran, tetapi kalau bisa tidak disenggol, jangan disenggol. Tapi kalau tidak ada jalan lain untuk menghentikan, ya saya mungkin akan menyenggol untuk menghentikan. Nah, masalahnya adalah sampai dia nabrak tembok, kan dia sedemikian rupa menghindar. Atau apakah ini karena pepet? Maaf ya, kalau Anda lihat kejar-kejaran polisi dengan penjahat, itu kadang-kadang ada yang dipukul tangannya untuk jatuh meninggal gimana?
Kan? Ada juga yang polisi sampai mepet-mepet mengejar. Nah, apakah Anda inginkan polisi yang sangat santun, ayo berhenti, berhenti, kalau tidak kami tembak di udara, nggak pernah berhenti? Ya. Tolong, satu lagi saya ingin mengatakan, dalam KUHP baru ada salah satu penegakan hukum itu hukum yang hidup di masyarakat. Hukum yang hidup di masyarakat ini memang saya buat perluasan pengertiannya. Pengertian perluasannya adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat. Survei, apa yang diinginkan oleh ibu-ibu dan para orang tua atau itu. Apakah ingin kasus yang menimpa keluarga kita, kemudian ada kita di situ, kita hanya diam saja, ya sudah ikhlas saja, atau kita kejar dia. Itu hukum yang hidup di masyarakat. Kita ingin Oleh karena itu, saya ingin kepada Pak Jaksa Agung, ambil kewenangan Anda. Jangan biarkan kasus ini menyebabkan nanti masyarakat tidak peduli lagi dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, ambil langkah hukum. Berikan pembelajaran kepada penegak hukum Anda. Karena saya tidak mau menyalahkan penyidik dan kejaksaan negeri. Penyidik, dia memang berada pada garis dan terjebak pada terpenuhinya unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Mungkin terpenuhi unsur pasal. Tapi ketika mengambil kebijakan terhadap perbuatan-perbuatan ini, negara harus hadir memberikan contoh kepada aparat penegak hukum. Kalau kemudian hari timbul lagi permasalahan ini, ada pedoman yang Anda harus lakukan. Terima kasih dulu.